شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. I'tikaf adalah sebuah ibadah di mana seseorang berdiam diri di masjid, menyibukkan diri dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan salat, zikir, berdoa atau membaca Al-Qur'an. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya i'tikaf hukumnya adalah sunnah muakkadah karena Nabi SAW senantiasa melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Bahkan istri-istri beliau melaksanakannya sepeninggal beliau. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, thumma ya'takifu azwajuhu min ba'di." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melaksanakannya sepeninggal beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika akan melaksanakan i'tikaf? Yang pertama adalah hendaknya dia memilih masjid yang akan digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang didirikan di dalamnya sholat berjamaah 5 waktu. Lebih khusus lagi adalah masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf di dalam masjid. Yang kedua, hendaknya orang yang beritikaf dia mulai masuk ke dalam masjid di tanggal 20 Ramadan sebelum matahari tenggelam, karena ketika sudah tenggelam itu sudah masuk malam pertama, malam ganjil pertama di 10 hari terakhir Ramadan, dan dia keluar menyelesaikan i'tikafnya di hari terakhir bulan Ramadan setelah matahari tenggelam. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang yang beriktikaf tidak keluar dari masjid kecuali dalam hal yang sifatnya darurat ataupun mendesak, seperti untuk makan dan minum ketika akan sahur ataupun berbuka. Hal ini dilakukan apabila di dalam masjid tersebut tidak disediakan makan dan minum untuk sahur ataupun berbuka. Kemudian yang keempat, hendaknya orang yang beriktikaf banyak menyibukkan diri dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, berzikir, berdoa ataupun membaca Al-Qur'an. Namun kita sayangkan, kita dapati sebagian orang yang beriktikaf, mereka menganggap bahwasannya i'tikaf itu seperti hanya pindah tempat tidur saja, atau pindah tempat ngobrol, atau pindah tempat makan. Sebagian mereka ketika beriktikaf menyibukkan diri dengan mengobrol dengan teman-temannya, atau bahkan ada yang sibuk dengan HP-nya, dengan menonton film ataupun dengan media sosialnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya i'tikaf. Kenapa? Karena tujuan disyariatkannya i'tikaf adalah supaya orang bisa lebih banyak meluangkan waktunya, lebih banyak mengkhususkan hari-harinya dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya dia bisa mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita sampaikan, bahwasanya yang pertama, hendaknya seorang yang beriktikaf memilih masjid yang digunakan i'tikaf adalah masjid yang didirikan dalamnya sholat 5 waktu, lebih khusus lagi sholat Jumat. Kemudian yang kedua, dia masuk ke dalam masjid mulai i'tikaf di tanggal 20 Ramadan sebelum matahari tenggelam, dan dia selesai di akhir bulan Ramadan setelah matahari tenggelam. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia tidak meninggalkan masjid kecuali dalam hal yang sifatnya darurat. Dan yang terakhir, hendaknya orang yang beriktikaf menyibukkan diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, zikir, berdoa ataupun membaca tilawah Al-Qur'an. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan memudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.